Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya di sini di channel Umar Lele, teman-teman. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang salah satu penyakit ikan lele, teman-teman. Penyakit ikan lele pada saat dia masih kecil, teman-teman. Nah, itu salah satu penyakit itu ialah penyakit stres, teman-teman. Apa yang sering kita sebut stres itu seperti apa, teman-teman? Nah, sebelum kita melihat bagaimana ikan yang stres itu, saya akan sedikit menjelaskan apa sih penyebab dan karena apa ikan waktu bibitan itu stres, teman-teman. Teman-teman, ikan bibit lele ini ketika dia stres itu seringkali terjadi pada saat kita baru memasukkan bibit ke dalam kolam, teman-teman. Nah, ini disebabkan oleh beberapa faktor, teman-teman. Faktor yang pertama itu dari air, faktor yang kedua memang dari perjalanan, faktor yang ketiga memang dari bibit yang sudah dari tempat kita beli itu memang keadaannya sudah kurang baik, teman-teman. Nah, penyakit stres ini juga bisa lebih parah apabila tidak kita tanggulangi, teman-teman. Tidak kita obati, tidak kita urus ya, teman-teman. Nah, penyakit stres ini biasanya terjadi ketika air kolam itu tidak sesuai dengan lingkungan untuk maksudnya tidak sesuai dengan keinginan ikan lele tersebut, teman-teman. Jadi lele tersebut susah untuk beradaptasi dengan air tersebut, teman-teman. Nah, itu biasanya air yang terjadi seperti itu, air yang mungkin belum terfermentasi secara baik, ataupun air yang ber-pH tinggi, atau juga air yang kurang berkualitas untuk pembibitan ikan lele, teman-teman. Nah, ada juga faktor ikan lele itu stres diakibatkan karena perjalanan jauh, teman-teman. Biasanya ikan kalau bibit lele itu dibawa dari perjalanan jauh, sering kali bibit lele itu mengalami stres, teman-teman, seperti mabuk ya, teman-teman. Ketika kita masukkan ke dalam kolam, ikannya seperti berbuai-buai, seperti mengambang, mabuk. Itu salah satu ikan stres ya, teman-teman. Nah, bibit stres itu identik dengan dia ketika di dalam air dia berpusar-pusar, teman-teman. Nah, itulah tadi faktor akibat terjadinya ikan bibit lele itu stres, teman-teman. Nah, bisa juga dengan terlalu sering kita memindahkan ataupun kita mengganti air, teman-teman. Itu sangat mempengaruhi kesetresan ikan, teman-teman. Dan juga akibat seperti kita terlalu lama memberinya pakan, teman-teman. Akibatnya dia setelah kita beli pakan, dia makan secara lahap dan akhirnya ikan terlalu kembung, teman-teman. Nah, ini fatal, teman-teman, kalau untuk bibit, teman-teman, karena bisa mengakibatkan sakit pada bahunya, teman-teman. Jadi ketika kembung, otot yang di samping ikan lele di sini akan tertarik, teman-teman. Nah, ketika kembungnya sudah reda, nah di sini akan menjadi luka, teman-teman, akan menjadi koreng, teman-teman. Itulah sering disebut orang pecah perut kalau di sini, teman-teman. Nah, itu akibat dari kembung, teman-teman. Nah, jadi ini sangat fatal untuk bibit, teman-teman. Nah, teman-teman, cara menanggulanginya itu sangat mudah, teman-teman. Sangat mudah. Kita cukup dengan menguras separuh air dan kita ganti dengan air yang baru. Kemudian kita akan tambahkan Inrofloc, teman-teman. Buat teman-teman yang sudah paham dan senior mungkin sudah tahu dengan apa fungsi dan kegunaan Inrofloc, teman-teman. Nah, itu sangat bermanfaat, teman-teman. Nah, setelah kita mengganti separuh air, kemudian kita kasih Inrofloc, puasakan, teman-teman. Puasakan untuk beberapa jam atau lebih baik untuk 1 hari 1 malam ya, teman-teman.
Nah itu lebih bagus untuk lele teman-teman, sekalian untuk menunggu air itu lebih baik teman-teman ya. Nah teman-teman, ikan stres ini, bibitan ini sering terjadi itu ketika bibitan teman-teman, tidak terjadi ketika ikan yang sudah usia lanjut seperti sudah 2 bulan ke atas teman-teman, atau yang sudah mau siap panen teman-teman. Kalau ikan yang sudah mau siap panen itu biasanya penyakitnya hanya kembung teman-teman, yaitu mengambang di permukaan teman-teman. Tapi ada juga penyakit seperti Airmona sapan, seperti sirip merah segala macam itu ya teman-teman. Tapi itu sering jarang terjadi ya teman-teman, apabila kondisi air kita bagus teman-teman. Nah yang paling rentan itu ketika bibitan teman-teman, karena ketika ikan bibitan stres itu akan banyak yang mati teman-teman kalau tidak kita tanggulangi teman-teman. Bisa dalam sehari mati 10, mati 5, mati 6, mati banyak lah teman-teman. Jadi harus cepat kita tanggulangi. Oke teman-teman, saya akan memberikan bagaimana sih saya akan memberikan video bagaimana sih bibit ikan stres itu seperti apa. Nanti saya akan beri di akhir video teman-teman. Oke teman-teman, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian, dan jangan lupa ikuti terus channel Umar Lele, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah teman-teman. Terima kasih dan sampai ketemu lagi. Nah teman-teman bisa lihat, ini adalah salah satu ikan yang stres. Akibat dia stres jadi kembung ya teman-teman.